yang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka parenting sesuai dengan setelah banyak kita lakukan kepada yang kita biar bersama dan bersama yang kita lanjutkan perkenankanlah saya untuk membacakan acara namun hari ini nanti mungkin anaknya menjadi tetap anak yang soleh adapun kegiatan di pagi hari ini yang pertama nanti pembukaan yang kedua menghadap kerajaan Allah. Program-program SD 301 dilancarkan, Bapak Ibu guru diberikan kesehatan, kesabaran dalam memberikan pendidikan pada putra putri kita. Panjenengan mencari maisha untuk pembiayaan pendidikan juga dimudahkan oleh Allah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah wa bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li sultani wa tudhhiruna bi min jami'i tubalighuna bi salafaya min jami'il khairatil hayati wa badamama innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang kami hormati Bapak Kiai Bapak Toro, yang kami hormati kesehatan. Monggo sami sareng-sareng lewat program-program yang lalu, panjenengan sudah memprogramkan yang program nanti yang akan dilaksanakan di sekolah ada latihan korban bersama. Yang penting tidak korban perasaan. Touch the sky, feeling bolder. Going out, going all the way. Going out, yeah, 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 yeah. Going out,
older. I kinda feel a little younger. Going up, going out, going all the way, going higher, higher, higher. Going up, going out, going all the way, going higher, higher. Going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going higher, higher. Monggo bisa dibaca satu-satu juga. Generasi hebat lahir dari orang tua yang hebat, parenting Tirosa. Terima kasih. Kemudian yang satunya. Ayah sabar seperti ibu parenting Tirosa. Tapi setelah besar biasanya minta anak tambah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besar itu udah selesai kuliah, yang kecil masih kelas 6 SD. Ya itu kalau di rumah istilahnya berebut apa remote apa itu kan udah tidur lah. Dan terus kita orang tua itu menyikapinya gimana? Kadang kan salah tidak masuk kita menyalahkan. Kok kamu gitu sih? Terus dia jawab sadar kayak gitu. Terus kemudian beberapa waktu dengan anak yang sama, pelaku yang sama, dia mendapat bullying verbal, dapat perkataan tuh, ya kamu anak orang miskin ya, kok motornya satu, jelek lagi. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana cara bicara kepada anak? Tidak berulang-ulang sebenarnya belum masuk kategori bullying. Kalau tidak disengaja sebenarnya bukan masuk kategori bullying. Sehingga tadi ibu anaknya jauh berbeda, yaitu namanya bagian dari unjun atau bercanda. Maka tapi aku tidak mau berteman denganmu lagi. Nah, contohnya begitu. Jadi lebih jauh begitu. Tetapi yang butuh kita tumbuhkan bagaimana di sini contohnya adalah Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Anak butuh orang tua yang bahagia. Parenting Tirosa. Mau tanya Kak, bagaimana kita kalau pulang itu selalu cerita, Bu, mas saya indah sekolah, Bu, bapak saya dikatain gini-gini. Kita kan jauh ya Pak ya, biar bisa mendampingi setiap hari. Terima kasih. anaknya tuh sangat proaktif yang ketiga ini. Tiap minggu itu pasti telepon. Nah, di cara yang bisa telepon. Jadi begini, ketika anak keluar dari orang tua, keluar dari rumah harus terbekali dengan baik. Jadi anak saya waktu mau masuk pesantren sudah belajar tentang bagaimana ketika dibully jawab itu disimulasi, Pak. Jadi disimulasi. Ya, disimulasi bagaimana menjawab ini agar terjadi. Tetapi kalau anak SD maka kepala kamar itu menjadi kebutuhan. Mitigasi kepala kamar itu menjadi kebutuhan. Ya, artinya selama dia usia SD masih anak jenengan, masih anak jenengan betul. Ya, karena anak itu nanti setelah 12 tahun harus bukan karena saya telepon anaknya tuh sangat proaktif ya ketiga ini. Tiap minggu tuh pasti telepon. Nah, di caranya bisa telepon. Jadi begini, ketika anak keluar dari orang tua, keluar dari rumah harus terbekali dengan baik. Jadi anak saya waktu mau masuk pesantren sudah belajar tentang bagaimana ketika dibully jawab itu disimulasi, Mas. Jadi disimulasi, ya, disimulasi bagaimana menjawab ini tanggapannya begini. Tetapi kalau anak SD maka kepala kamar itu menjadi kebutuhan, mitigasi kepala kamar itu menjadi kebutuhan. Ya, artinya selama dia usia SD masih anak jenengan, masih anak jenengan betul. Ya, karena anak itu harus setelah 12 tahun. 10 juz.
Terima jus. Oke, ya Allah. Oke, 3 jus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Ya, silakan Ibu maju. Betul. Iya, ini sebenarnya. Kamu terima kasih tepuk tangan untuk Ibu. Ya, semoga jadi apik ya dilanjutkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan untuk mengisi parenting di SD 1 Tingkir Lor. Alhamdulillah para peserta dari wali murid kelas 1 sampai kelas 6 antusias untuk mendengarkan berkaitan materi tentang bagaimana menumbuhkan rasa saling menghormati dan saling menghargai dalam keberagaman. Kita menyadari bersama bahwa anak SD itu adalah masa-masa pertumbuhan pada aspek kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya. Maka di situ yang paling penting adalah bagaimana orang tua hadir dalam ikut mendidik anak, karena sebenarnya yang bertanggung jawab mendidik anak itu adalah orang tua. Tadi saya menyampaikan bahwa selain sekolah berupaya untuk menjaga agar anak itu aman dari bullying, dari rumah pun harus dipersiapkan bahwa anak harus dipersiapkan, dikuatkan satu dalam aspek trust, yaitu aspek kepercayaan dirinya sendiri. Ketika anak terhadap dirinya sendiri tidak percaya, kemudian dia ketemu dengan temannya, dia tidak bisa bergaul dengan baik, maka ini bisa berakibat dia jadi objek bullying itu sendiri. Yang kedua adalah otonomi, yaitu kemampuan anak untuk mandiri. Jadi bagaimana dalam proses pertumbuhannya, anak yang sudah masuk SD mestinya dia sudah mandiri. Memakai sepatu sudah mandiri, tidak keliru kanan kirinya. Memakai celana dan baju dia sudah harus tahu dengan baik. Mengancingkan baju tidak junjang. Kemudian dia mengerjakan tugas, memahami perintah guru juga dia sudah harus mandiri. Itu penting. Dan ini harus dipersiapkan oleh orang tua. Yang ketiga adalah aspek inisiasi, yaitu bagaimana dia kemampuan untuk mengambil keputusan-keputusan. Jadi di rumah orang tua harus mendampingi bagaimana anak dalam mengambil keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang baik. Keputusan yang itu memberikan keuntungan bersama. Keputusan yang kemudian itu untuk kemajuan bersama, bukan keputusan-keputusan yang sifatnya personal, bukan keputusan-keputusan yang sifatnya emosional. Maka di situ orang tua perlu mendampingi. Juga saya menyampaikan kepada orang tua bahwa penting juga bukan hanya guru, tetapi orang tua mengerti bagaimana anak ini dominan suka belajarnya pada kecerdasan apa. Dia suka menyimak guru, menyimak pelajaran itu, anak dominan pada apa? Aspek visualnya kah? Jadi anak cukup melihat bagaimana yang diajarkan oleh guru, kemudian anak bisa menangkap. Atau kemudian ternyata anak itu lebih ke kinestetik, dia harus gerak dan lain sebagainya. Atau mungkin auditori, yaitu dia lebih fokus pada mendengarnya. Jadi bukan hanya guru yang harus mengetahui, tapi orang tua juga harus mengetahui, sehingga ketika anak mengerjakan PR, ada tugas, itu sesuai dengan dominan kecerdasan anak. Alhamdulillah para peserta dari wali murid tadi antusias, banyak yang bertanya, banyak yang konsultasi. Semoga ini hasilnya positif dan nanti bisa bareng-bareng untuk kita jaga bagaimana negara kita punya konsep, yaitu saling asah, saling asuh, saling asih. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.